goldnya itu gak ada. Jadi gimana menggunakan gold sebagai payment system, gitu kan prinsipnya. Nah, 2 tahun yang lalu akhirnya kita mendapatkan fisik itu menarik. Kalau Anda punya uang 10 juta, Bang apa mas? Mandiri? Bisa? Anda buka 10 juta, maka di rekening Anda ada 10 juta, Anda dapat debit card, gitu kan? Anda transaksi ke edisi, beli 1 juta di Indomaret, maka rekening Anda jadi 9 juta, gitu kan? Anda datang ke ATM, ngambil 500.000, duit Anda tinggal 8,5, gitu kan? Gitu. Di Dinaran, 100% sama. Anda taruh 10 juta, maka Anda duit 10 juta rupiah. Tapi, jadi bukan or ya. Kalau or kan, ada 10 juta rupiah dan 10,17 gram emas. Dan gramasi emasnya fix, tapi rupiahnya turun naik. Kalau rupiah lagi melemah ya turun, kalau emas yang menguat dia naik. Jadi kalau Anda transaksi pakai, jadi begitu Anda taruh 10 juta, Anda juga dapat ATM, GPN, Bank Indonesia. Ada 10 juta juga di rekening ini, benar nggak? Cuman di aplikasi kita ada 10,17 gram emas. Kalau Anda bayar rupiahnya ambil 1 juta, ya tinggal 9 juta juga rupiahnya, tapi gramasnya turun sedikit, jadi 9,27, gitu kan? Terus kalau Anda ke Indomaret, Anda ada underring yang masih, Anda nggak punya inflasi lagi, karena begitu masih menguat, rupiah Anda menguat. Jadi apa yang terjadi kalau sekarang 9.000, 100.000 per gram atau jadi 1 juta? Ya, gramasi rupiah Anda jadi 11 juta, paham ya? Jadi Anda punya double account, punya gramasi emas atau beratnya emas, punya rupiah, gitu kan? Nah, Dinaran adalah perusahaan yang dibenci oleh OVO sama GoPay at day one, di hari pertama udah dibenci. Tahu nggak kenapa? Karena mereka minta debit card, nggak dikasih. Bener? Lu punya debit card OVO nggak? Lu cuma punya, dan sekali transaksi cuma 10 juta, ini 1 miliar pun masuk Pak. Seperti fungsi bank. Jadi ini the first digital banking and gold payment system di dunia Pak. Tepuk tangan dulu. Kita bisa bertransaksi, bukan hanya, jadi waktu itu kita minta izin, emasnya kita transfer. Jadi misalnya kita mau, Anda jualan buku gitu kan, bukunya harganya 1 juta. Ada rekening Dinaran, berapa? Ya 1,17 gram, enggak 1,25, hitung-hitungan udah 1,15 dan oke, transfer gramasinya, ambil barang. Jadi dipindahkan emasnya. Nah, saat ini kita baru punya mesin 1 ATM Gold. Jadi kalau Anda mau ngambil emasnya, sekarang udah bisa ATM. Kita lagi pesen 100, harusnya akhir tahun ini 100 ATM semua di Jogja ada 3 biji. Jadi kalau Anda mau ambil emasnya, kan kalau transaksi Islam bilang harus ada emasnya. Anda beli ambil emasnya. Tapi kalau Anda bilang, kan saya mau transaksikan, oke Anda titip. Jadi Dinaran jadi kastodian namanya. Ijab kabulnya beli emas 5 gram, ya 5 gram bayar, tapi titip sebagai kastodian. Sehingga Anda bisa transaksi. Nah, saat ini baru 317.000 saudara kita invest di Dinaran. Ada rata-rata 10 juta, ada 3 triliun rupiah, ada 3 ton emas di Dinaran. Dan ini the fastest growing karena kemarin di Muslim Festival semua transaksi pakai gramasi emas, pakai berat emas, dan ada automatic calculation. Nah, ini saya berharap suatu hari di Indonesia ini sudah nggak pakai OVO, sudah nggak pakai apa-apa, udah pakai digital tadi. Itu nawaitunya, mulai paham ya? Jadi kalau Anda punya, ya ketimbang taruh emas di rumah, boleh nggak? Ya mendingan taruh di Dinaran karena liquid, rupiahnya Anda bisa ambil, fisik emasnya Anda bisa ambil. Jadi trust itu didapat kalau uangnya bisa diambil kapanpun, emasnya bisa diambil kapanpun, dan bisa ditransaksikan any second, bener nggak? Nah, di situ udah membedakan kita dengan Tamasya, Laku Mas, apa segala macam. Dia cuma jual beli emas. Kalau kita adalah gold payout system, berbeda ya. Nah, kita lanjutin. Suatu hari produksi emas Antam itu cuma 5 ton setahun. Sementara dari 300.000 nasabah Dinaran, kalau naik jadi 1 juta, benar? Masing-masing naruh 10 juta rupiah, maka ada 10 triliun, maka Antam kita telan semua, benar? Gitu kan? Nah, disinilah akhirnya kita mulai berpikir untuk bagaimana mengembangkan bisnis selanjutnya. Maka sahabat saya Pak Gita Wirjawan kan punya tambang cukup besar emas. Kita mulai swap share, di mana tambang emasnya menjadi underlying
Jadi kalau emas kita kurang ya dia yang nyetok, gitu kan? Kita ada sedikit swap pembagian share ini kita swap. Nah, dengan perjanjian ini ternyata valuasi perusahaannya jadi naik. Dia bilang, bro, kalau gua jadi holdingnya tambang, kita bisa ambil Freeport tuh, bener nggak? Ini baru sangkar, bener nggak? Tambang-tambang diambil untuk jadi underlay-nya rupiah. Harusnya negara yang berpikir begini, bener nggak? Tapi yowis, kita cinta tanah air kan, wis swasta aja. Makanya saya pernah berkali-kali bilang, kalau suatu hari dilarang diambil negara 100%, saya bilang ambil, benar nggak? Karena itu cuma platform pak, untuk kita tipis. Platform namanya juga, ya kan Anda tahu platform kan untuk di Gojek yang pernah untung karena platform, tapi bukan rugi ya. Untung sama rugi beda, dia belum untung, tapi nggak rugi. Makanya tajir-tajir, benar nggak? Anda harus paham di dunia platform juga begitu, pakai aja gitu ya. Nah, sehingga banyak Freeport kita punya. Freeport itu tambang tembaga, bukan tambang emas, karena hasilnya cuma koper konsentrat. Ini biar jangan salah masuk ya. Hasilnya bukan gold, kalau tambang emas hasilnya gold, bener nggak? Hasilnya apa sekarang Freeport? Koper konsentrat, koper konsentratnya dikirim ke Jepang. Di Jepang baru jadi emas, bener nggak? Jadi kenapa koper konsentrat? Karena pajaknya pajak koper, kalau pajak emas miskin Freeportnya. Jadi saya heran kenapa lu ngambil Freeport, kenapa nggak ngambil fungsi emasnya, bener nggak? Mungkin komisinya beda kali ya. Jadi take over perusahaan bos, kan take overnya di luar negeri, transaksi di luar, jadi PPATK nggak bisa kontrol, benar? Ngeri ya? Jadi nanti kalau Anda menjadi pejabat, ingat ya, jangan pernah buat proyek di Indonesia karena PPATK bisa tahu. Jadi harus paham ya? Kenapa harus impor? Kenapa ini? Dia ngerti kok, di luar nggak bisa ketahuan, gitu. Jadi ingat itu, jangan sampai makan anggaran. Itu derajat terendah koruptor itu makan anggaran. Benar? Itu derajat terendah. Jadi di atas itu apa? Jangan mainin anggaran, mainin kekuasaan. Misalnya ada gubernur Jogja, gitu, orang baik. Ini kalau gua bener nggak? Itu lokasi sana boleh pasang reklame 1 miliar setahun, bener nggak? Nah, uang yang buat sewa titik itu resmi, paling 200 atau 1 juta setahun buat pemerintah. Yang 900 sekian kata gue, benar? Kan dari peraturannya, ngerti ya maksudnya? Nah, jadi itu korupsi yang makrifat. Itu uang belum masuk ke negara, lo ambil. Mulai ngerti ya? Ini gue ajarin supaya lu pada makrifat kalau tadi. Cuman kalau Newman jadi presiden, beda cara memberikan ke tim sukses. Kalau sekarang kan tim suksesnya jadi cuma komisaris, benar? Makan gaji 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta gitu kan. Kalau kita beda. Kalau kita persis meniru Trump, dan tahu apa yang Trump lakukan, Donald Trump? Untuk nolong teman-temannya, pengusaha-pengusaha yang di belakang dia. Saya kasih tahu maksudnya gini. Dia bisa menyerang perusahaan Bayer. Bayer perusahaannya di mana? Johnson & Johnson, gue sebutin itu. Huawei, benar? Begitu diserang, saham Huawei jatuh 30%. Dia lakukan teman-temannya beli saham Huawei, benar? Udah beli semua, dia puji-puji hayu. Apa? Huawei, naik sahamnya. Check out semua, ngerti gak? Kita juga sama Pak nanti Pak. Indonesia langsung Laut Andaman. Anda tahu Laut Andaman di mana? Terlaluan. Andaman tahu? Ya Pulau Weh tahu kan? Ah, itu Laut Andaman namanya utara di Pulau Weh itu. Jadi Surat Malaka itu ketemu Natuna sama Andaman. Gue kadang ada masalah sama biografi ini. Gue cinta NKRI garis lurus, Andaman lagi nggak tahu gitu kan? Di Andaman kita tahu bajak laut, benar nggak? Cek, orang-orang Medan, orang Aceh, orang jadi bajak laut. Lo rampok kapal-kapal Thailand, benar nggak? Sehingga CP kalau komen di sana sahamnya turun, benar nggak? Teman-teman, bro, sikat bro. Oh, Anda semua beli bro, sahamnya CP di Thailand, benar nggak? Udah beli, udah pasang posisi, cabut lagi bajak lautnya, benar nggak? Harga sahamnya naik, benar nggak? Panen dulu semua, benar nggak? Kita dapat foreign money-nya lebih keren, bukan ngutang Pak, tapi untuk bebelah profit, benar nggak? Iya kan? Begitu bos, jadi presiden itu bos. Jadi negara orang yang kita makan Pak, bukan rakyat sendiri yang dimakan, gitu loh. BUMN kita tuh marketnya apa, rakyatnya yang jadi market Pak. Pasarnya kan rakyat sendiri, benar nggak? Wah nggak keren Pak, asli nggak keren. Ini itu offline biarin aja lah. Tambah 5 tahun lagi gue nggak apa-apa lah kali bener. Oke, itu. Nah,
balik ke topiknya. Jadi Dinaran, Dinaran adalah gold PA system. Alhamdulillah saat ini setiap hari ada 7.000 transaksi menggunakan jual beli. Saya harap sih sebanyak GoFood, benar nggak? Gitu kan? Tapi ya tunggu momentum. Nah ada review, kita review selama 6 bulan terakhir ini. Ternyata mereka yang punya 10 juta atau 5 juta ke atas itu mungkin hanya 10, tidak sampai 10% populasi. Alias yang 90% itu, waduh, duit 1 juta itu berat Pak. Adanya 10.000, 20.000, 30.000 gitu kan. Kita mikir gimana caranya supaya semua orang punya emas, gitu. Semua orang bisa emas segala macam. Kita mikir lama, kita mikir, akhirnya kita dapat ide. Ide pertama adalah kayaknya kita harus buat satu IBU, Independent Business Unit. Independent Business Unit, benar-benar unit baru. Kita beri nama Microgold. Microgold ini adalah untuk emas yang di bawah 1 gram, gitu. Emas yang di bawah 1 gram. Nah, lo boleh pas ini. Nanti tergantung gua baru pindahin. Jadi Microgold ini untuk emas di bawah 1 gram, gitu. Nah, kita tuh terpikir apa cara tercepat untuk semua orang bisa punya Microgold atau punya emas kecil. Cara tercepat. Ada banyak strategi. Strategi pertama adalah direct selling. Jadi kita jualan lewat internet, digital marketing, direct selling. Dan kita menghitung cost Facebook Ad, IG Ad, TikTok, nggak murah saat ini. Apalagi berita nasional, itu direct selling. Dan kalau kita pakai IG Ad, Facebook Ad, yang tajir mereka, bener nggak? Saya pikir, bentar, ini ada yang nggak pas, kita pakai metode apa? Metode kedua adalah model MS Glow. Anda tahu kan? Jadi ini hanya contoh aja, bukan exactly, tapi untuk beri gambaran. Anggap berapa satu paket MS Glow yang 4 biji isinya berapa harganya? 600.000. Nah, ini ada yang pakai. 400.000. 600.000 gitu. Resellernya itu beri sekitar 450.000, kira-kira gitu ya. Dan terus apa? Wholesaler apa saya tuh? Apa agent terus resellernya beli sekitar 300.000. Agent ini sekali beli 1.000 biji itu 300 juta. Tapi kalau dia punya 100 sampai 200 reseller, dijual itu langsung balik modal, ngerti nggak? Nah, jadi strategi MS Glow ini adalah stokisnya yang kencang. Barangnya dipakai itu mungkin cuma 50%, dan sisanya stokis, ngerti ya? Sehingga banyak lagi stokis atau reseller yang bete karena produknya nggak bisa dijual. Saya mikir lagi, kayaknya nggak pas. Ini kan, jadi setiap bisnis, setiap pasar punya bisnis model. Setiap bisnis model punya pasar, ngerti ya? Kita harus menemukan the right business model. Itu. Jadi bukan the right business. Semua orang bisa jualan kaca, karena ribuan orang jualan kaca. Tapi bisnis model apa yang segmen pasarnya berbeda, reaksi dapatnya berbeda. Sekali lagi Anda harus memahami. Jadi hasil pertemuan, diskusi segala macam. Tahu nggak? Kita berkesimpulan, tim itu berkesimpulan, kayaknya kita hajar MLM. Sementara MLM itu di satu sisi ada yang najis, benar? Iya, ada yang haram, benar nggak? Ada yang suka dan biasa-biasa, tapi ada yang pecinta berat, benar nggak? Yang mungkin sekitar, nah kita pilah kita bilang tahun 4 SW, somewhat, so what, somebody else. Jadi ada yang mau, ada yang enggak, so what, somebody. Jadi kita nggak bisa please everyone, benar? Kita tuh nggak bisa buat senang semua orang, itu bukan malaikat. Kita harus berani ngambil action. Akhirnya kita putuskan MLM. Dah, kita bilang gitu. Gila kan ini keputusannya, bener nggak? Seorang bosman main MLM itu derajatnya rendah sekali kan? Bener nggak? Gila kan bosman main MLM gitu. Tapi bagi saya kan taatnya sama duit Pak. Bener, kalau itu mudah, semua orang kaya berjamaah dan bentuknya fair dan lain sebagainya, lalu mulai. Sekarang marketing plan-nya gimana? Kan gitu kan? Karena setiap bisnis model tadi punya marketing plan dan punya pasar, ngikutin lagi. Akhirnya kita putuskan, ini sayangnya harus ada kertas nih, apa buat gambar. Tapi saya yakin Anda punya theater of mind, Anda sudah cukup bagus. Jadi kalau saya ngomong di sini ada theater of mind, Anda ngebayangin aja. Jadi akhirnya kita putuskan binary. Jadi saya mau nanya dulu, siapa di sini yang kenal MLM? Angkat tangan. Kenal MLM? Oke. Yang kenal sistem matahari? Yang kenal sistem binary? Oke. Binary itu kakinya cuma 2.
Kaki kiri sama kaki kanan, nggak ada kaki yang lain. Jadi kalau Anda punya 3, punya 4, taruh di bawahnya dia. Punya kaki 10, taruh lagi di bawah. Jadi kalau Anda punya upline yang aktif, downline-nya jadi banyak duit. Kalau di tempat yang matahari, downline-nya yang harus aktif, bener nggak? Kalau di Bandung kakinya 2, Anda punya prospek misalnya Mas, kalau Anda tertarik sama bisnis ginian, teman-teman ada 5 biji kan? Nah, pohonnya ke bawah, gitu kan? Karena pohonnya ke bawah itu, menurut saya binary ini cepat tumbuhnya, tapi ada tapinya. Kalau diterusin, namanya piramida namanya, bener nggak? Kalau binary diterusin piramida, harus ada namanya flush out. Flush out itu adalah ketika transaksinya, binary itu baru keluar kalau balance, 3 kiri 3 kanan 450.000, 3 kiri 3 kanan 450.000, kiri 6 kanan 900.000 gitu. Kalau 30 kiri 30 kanan, Anda potensinya per hari dapat 4,5 juta. Jadi, coba halaman terakhir. Terus halaman terakhir. Terus. Nanti ini saya kasih tes Anda semua. Udah yang sebelumnya nih. Belum lagi. Ya, aku mau cerita gitu. Flush out itu adalah titik tertinggi. Jadi binary itu ada limitnya. Binary itu ada limitnya, yaitu 1 hari 4,5 juta. Pada saat transaksi Anda 30 kiri 30 kanan. Pertanyaannya kapan flush out, gitu ya? Pertanyaan Anda kapan flush out? Kalau dalam 1 minggu itu Anda punya teman 2 biji nggak yang join sama Anda? Dari langit aja. Anggap dia tajir punya duit 3 juta, benar nggak? Ada 2. Maka teman Anda di minggu kedua punya 2 kiri 2 kanan, punya 2 orang lagi nggak? Gitu ya? Ini saya cepat ini. Nanti Anda ulang-ulang. Minggu ketiga 4 kiri 4 kanan, minggu keempat 8 kiri 8 kanan. Saya terusin. Minggu ke-12 ada 2000 kiri 2000 kanan. Kalau udah 2000 kiri 2000, mungkin nggak dalam 1 hari ada transaksi 50 kiri 70 kanan, mungkin nggak? Yang dibayar cuma 30 di flush out. Mungkin nggak sehari 200 kiri 100 kanan, mungkin nggak? Yang dibayar cuma 30 kiri 30. Jadi income Anda per hari cuma 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Jadi kalau Anda membeli dalam satu bisnis lain tadi yang dapat sekian gram emas tadi, Anda 12 minggu kemudian Anda akan punya uang 135 juta per bulan. Yang BT-nya adalah Anda tidak bisa lebih besar dari itu bedanya. Kalau money game tak terhingga kan? Jadi kalau Anda mau punya dapat income banyak kan? Ya belinya 3, belinya 5, belinya 2, ngerti kan? Supaya potensi. Jadi untuk memotong money game, piramidingnya dikasih flush out. Mulai paham ininya ya, penjelasannya. Nah, Anda kira-kira investasinya adalah 2,89 juta, 2.890.000 gitu ya. Anda mendapatkan 50 yang 0,01 piece, kurang lebih nilainya antara 1,65 gram kurang lebih. Kalau dikalikan sekarang kurang lebih sampai 2,5 juta, sisanya adalah hard business. Nah ini kira-kira, ini kita baru pra launching. Kemarin hari Rabu kita launching, alhamdulillah 370 orang sudah naruh di pohon. Ini belum launching. Belum launchingnya tanggal 9 bulan 9. Karena di dalam binary itu dulu-duluan aja jeglek gitu loh. Karena habis itu spill over kena dari atas. Jadi kalau Anda berminat masuk ke microgold.fund, Anda pelajari dari sana, Anda perenungin dulu. Anda beli 2,8 sekian, Anda akan dikirim 77 piece emas mikro di bawah 0,1 gram. Begitu Anda jualan, Anda tidak harus jualan bisnisnya, Anda juga bisa jualan retailnya. Kasih harga retail yang ke atas. Terus. Nah, oke, sampai di sini. Anda bisa jual ke publik adalah 14.000 per 0,01 gram, 27.000, 63.000 dari 1 kilo untuk 0,1 gram. Ini Anda jual ke publik. Anda beli ke microgold, bawahnya. Ini Anda jual ke publik. Ini Anda belinya. Anda beli 11.000, jual 14, beli 22.000, jual 27, gitu kira-kira. Anda bisa retail. Nah, setiap orang yang beli, yang punya 14.000 ngumpulin, kalau sudah 5 gram emas ditukar emas antam. Itu satu, Anda bisa ngambil fisiknya. Atau Anda taruh di rekening dinaran. Seluruh komisi Anda di rekening dinaran. Jadi Anda harus punya rekening dinaran, tapi nanti pada saat Anda dapat komisi. Jadi tujuan kita adalah supaya semua orang bisa nabung, punya rekening di dinaran. Nabung, punya emas beneran, gitu ya. Dan Anda sebagai resellernya, belinya 11, jual berapa. Ada orang yang memang bukan mau bangun MLM, yang memang mau jualannya, silahkan. Kan itu selera kan. Jadi kumpulin. Nah mereka yang beli ini, yang beli produk kita yang tadi 14.000, kumpulin. Setelah kelipatan 5
Silakan, Anda bisa kita kasih Mas Antam. Sejauh ini paham ya? Oke teman-teman, itu adalah peluang bisnis yang saya mau berikan ke Anda semua. Kalau Anda minat, kayaknya nanti ini Anda nulis nama di sini. Nanti kita buat grup. Nah di grup itu nanti kita akan ngasih banyak informasi, kita ada dialog lagi di diskusi itu. Sekali lagi, MLM ini bukan buat semua orang, nggak mudah MLM ini, benar nggak? Anda harus prospecting, Anda harus terangin banyak hal, dan ini semua infrastrukturnya udah jadi, soal teknologi udah, secara emasnya udah, kita punya pabriknya semua sudah jadi. Jadi oke, ke depan teman-teman, saya mau nanya dulu, ada pertanyaan sejauh ini? Ibu? Iya Pak, saya itu dari muda itu nggak muda, aktifnya di MLM. Oke. Terus 96 itu kalau suami itu usahawan dan dia udah nggak pernah jadi. 96 kita jaya lah, hancur karena resesi, dolarnya hilang karena resesi dari situ. Saya rajin ikut seminar, rajin ikut MLM, rajin ikut seminar. Intinya gini, yang dari pengalaman saya itu di MLM itunya sedikit dan harapannya kita nggak akan berkembang di MLM karena konsumennya ya itu aja dan pemainnya itu aja gitu Pak. Daya beli itu untuk ke bawah susah, itu yang saya alami. Saya cuma saya ikut salah satu pertanyaannya gini loh, ini daya beli masyarakat dari dulu itu nggak pernah bisa Ibu sekarang punya duit 100 juta nggak di tangan? Nggak. Saya ada Innova, nama saya Bu, Innova tahun 2019, pasaran 250 juta. Kalau Ibu punya 70 juta sekarang, saya tunggu sampai jam 24.00, saya kasih BPKB, saya butuh sekarang nih duit. Ibu bisa punya 70 jutanya nggak? Bisa. Ngerti maksudnya? Orang begitu melihat opportunity, lu sikat itu, bener nggak? Nah, jadi ada bilang, Pak, saya nggak punya uang 8 juta, 2,8 juta nggak punya. Anda punya 77 gram emas kalau dikalikan 14.000, Anda jual balik, itu modal Anda balik. Anda pinjam 2,8, Anda pinjam, bayar, Anda jual emasnya satu-satu, balik modal. Masalahnya pasti ada yang beli Pak. Itu bukan urusan saya. Yang saya maksud Iya. itu, bagaimana orang pasti beli, gitu loh Pak. Bu, Jadi yang saya ini cuma itu karena cuma pengalaman bisnis dari muda itu. Ya, dan ujungnya itu begini Pak. Intinya hari ini termasuk pejabat kita udah pasti korupsi kan juga. Kenapa? Karena susahnya dapat uang. Oke, good. Sekarang bagaimana rakyat itu mudah dapat uang dan pasti dapat uang pasti untung. Oke. Itu yang Gini, ini. saya paham Ini maksudnya, bisa Bu. nih Pak, ini bisa. Saya paham maksudnya. Cuma saya kasih waktu Bapak ngobrol sama Bapak. Boleh? Jadi gini, saya paham. Jadi Tapi bukan saya punya satu konsep ini bisa pasti. Jadi gini Bu, Ada satu orang. di dalam investasi itu bahasa Inggrisnya is not the money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Bukan berapa besar uang yang berani akan kita peroleh, tapi berapa berani resiko yang kita tanggung. Benar nggak? Ya. Nah, ini calculated risk. Anda yang kalkulate. Anda bilang ini bukan buat gue. It's okay. Benar nggak? Iya kan? It's okay. Gitu ya. Kayaknya gue mau nyoba. Karena prinsipnya, misalnya siapa di sini prinsipnya kayak saya. Saya punya prinsip itu satu hal. Satu prinsip saya. If you never throw the dice, you will never have a six. Kalau Anda nggak pernah lempar dadu, Anda nggak pernah dapat 6. Kalau Anda mikir, terus dipegang aja dulu nggak? Pak, throw the dice. Hilang-hilangan Pak. Paling mau hilang 2,9, bener nggak? Tapi opportunity-nya lo berani ambil nggak? Itu kayak gitu loh. Jadi ini sekarang, apakah ini semua 200 sahabat saya ini akan main MLM? Jangan. Karena kalau Anda nggak lihat opportunity, Anda nggak mau, nggak ada waktu, atau tadi, kayaknya gue nggak ada teman bisnis gue di jalan bagus, it's okay, bener nggak? Itu prinsipnya. Karena itu saya bilang, begitu saya sebut MLM, langsung bilang, bosman derajatnya turun ke bawah nih. Karena bagi saya tadi satu hal, if you never throw the dice, you will. Terus yang lain. Biar aja. Ya mas, ngomong. Satu KTP maksimal berapa? Enggak, ngomong.
baterainya. Jadi nomornya bisa satu, tapi emailnya yang agak banyak. Karena masuknya ke personal email. Yes, Pak? Belinya ke Mas itu. Jadi Microgold tidak jual retail, jual di reseller. Jadi Anda beli 14.000, Anda nggak bisa beli 11.000. Dia yang beli 11. Misalnya, Anda tailor ya, kan ini bisa pesen, bisa custom. Bisa custom tuh gini. Misalnya Anda ada orang fansnya Ganjar, pengen buat 10.000 piece, bener nggak? Tailor nama Ganjar, terus ada emasnya, bener nggak? Anda silakan kasih 14.000 dikali 10.000 biji, Anda beli ke kita 11.000. Tailor itu 1 minggu barang udah jadi, gitu. Jadi Anda mau tailor, bener nggak? Ada mau kawinan, mau ulang tahun, mau kampanye. Saat ini ada 300 kabupaten kota akan mencari bupati dan wali kota. Kalau masing-masing 5 calon, ada 1.500 calon nih. Mau muka dia terserah, bener nggak? Buat kampanye. Iya kan? Silakan. Itu Anda pasar Anda. Tetapi ini di harga 14.000, gitu ya? Kira-kira. Oke, next. Yes. Bisa, bisa. Enggak. Dinaran bisa 9 macam payment. Antar bank bisa, QRIS bisa, ATM bisa, edisi bisa, PayPal bisa, apa lagi? Bisa semua. Kenapa? Apa? Oh, maaf. Dinaran tidak pernah organisasi yang kita mau Dinaran Nusantara Microgold, kita anti lending atau peminjaman atau kredit. Kita funding pembiayaan, kita bagi hasil. Itu aja bedanya. Kalau kredit di dunia sana, benar nggak? Kalau bisa apa kita bisa kredit? Kita nggak. Tabungan tanpa agunan gitu. Kita nggak main kredit. Sekali lagi ya. Kita tidak main kredit. Kita bagi hasil. Itu bedanya. Oke, Mas, Mbak, apa? Cuma biasanya dari pihak ATM itu menjelaskan peluang buat kita tuh mulai di mana? Misalnya kayak data, semuanya kayak gitu. Nah, kalau Microgold ini menurut saya juga masih lumayan baru di masyarakat. Jadi mungkin masyarakat kalau pikirnya kemana Microgold ini bisa diluncurkan, terus minatnya seperti apa dan nanti cara. Jadi gini, kita sengaja ini masih awal dulu, masih orang-orang awal. Jadi kita harapkan adalah mereka leader-leader ini mau membuat support sistemnya. Jadi kita punya digital system ini yang perfect, tapi kita nggak mau masuk ke dalam. Contoh nih, siapa di sini pernah main MW? Network 21 bener nggak? Belinya 300.000 membernya, tapi ikut Network 21-nya 1,2 juta, bener nggak? Nah, di sini sebenarnya ngambil untung untuk sesi itu. Kita bebaskan, di sini belum ada rule-nya. Anda boleh membangun support system sendiri untuk supaya tim Anda menjadi lebih besar. Jadi kita gini, Microgold untuk tidak membuat organisasinya mother chicken. Mother chicken itu gini, induk ayam itu kan kalau orang bule, kalau lihat orang penakut bilang chicken, bener nggak? Karena induknya terlalu protek. Nah, kita untuk sebaliknya, kita ngajarin anak jadi eagle, terserah mau bikin apa, gitu loh. Karena pelajaran-pelajaran itu sesama kita, nanti ada FAQ ya, pertanyaannya kan gitu aja kan, itu kita siapin, gitu ya, yang basic. Tapi kalau membangun organisasinya kita harapkan di tim-tim kita lah, leader-leadernya yang membangun. Oke, ada lagi pertanyaan ini? Yes, Mas. Saya tertarik dengan transformasi knowledge-nya Bapak Ibu terkait dengan program di Desember itu. Kebetulan saya ada 22 channel YouTube. Oh, menarik. Karena untuk memasukkan Bapak knowledge itu beberapa channel. Cuma sudah pernah beberapa kali coba karena dolar pentingnya ini saya tanyakan. Kira-kira cukup dibuat judulnya saja. Kemudian ada editing yang lebih kayaknya lebih enak di beberapa di kayak Awan Bengi sama Rakyat Merdeka, agak sedikit di twist sedikit. Jadi judul diubah, konten kan tetap sama. Terus misalnya apa namanya belakangnya diubah sedikit, teksnya tetap, gambar berjalannya diubah. Jadi begitu teks itu berubah kan lain artinya. Karena tujuan yang awal itu saya adalah message ini harus tercapai. Mau Anda dapat 1 juta viewer, Anda dapat berapa? 20 juta. Lu dapat 20 juta perak per satu video, silahkan. Gitu. Gak ada masalah buat saya. Jadi kalau sebulan ada 10 video yang 1 juta viewer, toto Anda dapat angka 200 juta, mau ambil aja, gitu loh. Karena habis itu kan Anda akan mempromosikan lagi, karena di tempat saya speednya nggak kencang. Gitu. Jadi, terima kasih kalau Anda mau ambil. Jadi ini bedanya. Kita sama Didi Corbuzier segala macam waktu itu diambil, oh kamu kalau dia. Kalau kita, karena kita bukan yang hidup dari AdSense, kita mau pelajarannya didapat, gitu ya itu lah. Oke, ada pertanyaan? Halo. Ya, jadi kayaknya ini modelnya kayak model kayak emas ya.
seolah-olah Yes. orang jadi yang antara beli sama jualnya sama. Betul. Mungkin praktis mudahnya, gampangnya analoginya gitu aja. Betul. Berarti saya, kebetulan saya kan punya market. Saya kok bikin itu mendouble itu kan? Iya, jualnya sama. Iya, gitu. iya, monggo. Kalau saya punya ini, saya salah satu. Atau pas langsung atau kembaliannya pakai gue pakai ini gitu. Iya, iya, bisa. Atur, oke Mbak. Ya, Pak itu yang micro gold itu kita tadi berapa? Begitu join tadi 2 juta. 2.890.000. Itu sama juga dengan berapa gram? Sama dengan 1, sekian gram saya lupa gitu ya. Jadi 50 yang 0,01, 20 yang 0,02, 5 yang 0,05, 2 yang 0,1 kalau nggak salah ya. Ya, oke. Terus kalau misalnya saya, ini kan konsepnya MLM tadi ya? Yes. Berarti kan berpasangan. Betul. Itu saya membawa teman, itu bonusnya berapa? Nggak ada, direct nggak ada. Oh, direct nggak Nggak ada. ada, langsung pair, 3 kiri 3 kanan keluar. Jadi nggak ada direct. Itu dibuat simpel sekali. Keluarnya berapa? 450.000. Satunya 75 rupiah. 75.000. Oke, ada bonus pasangan tidak? Ada nanti di bawah. Jadi misalkan gini kan? Ya. Nah, di sini 3 kiri 3 kanan. oh 3 kiri 3 3 kiri 3 kanan keluar. 3 kiri 3 kanan keluar. Oh. Per hari. per hari. Per hari. Targetnya berapa, Pak? 1000 kiri 1000 kanan. Kalau Anda punya 1000 kiri 1000 kanan. Buat apa? Buat Bapak itu targetnya berapa? Emasnya berapa? Terus itunya berapa? Apanya? Bapak kan punya target berapa konsumennya, berapa hasilnya? Oke. Kalau ditanya berapa? Saya berharap ada 5 juta orang nanti memiliki rekening dinaran. Karena tujuan saya sebenarnya membuat dinaran ini menjadi payment system. Itu nawa itu utamanya. Kalau udah 5 juta ke atas, kita menjadi deterrent faktor penggentar. Jadi saya berharap saat ini banyak perusahaan di HSBC udah tertarik, di Arab udah tertarik. Saya berharap Anda datang ke Paris suatu hari, Anda lihat tas Louis Vuitton harganya $3.000 atau €3.000 buat belahan jiwa Anda bilang, punya rekening dinaran berapa? Ini 45 gram. Transfer 45 gramnya tasnya ngambil, bener nggak? Atau Anda datang ke Arab, Anda mau beli oleh-oleh, sekian real, ada rekening dinaran, Anda transfer emas, Anda jadi tidak ada rugi kurs lagi, karena emas di mana-mana sama, bener nggak? Jadi internasional payment. Iya, karena masalahnya itulah cita-citanya. Hanya kalau ini belum besar, ini gampang dipatahin. Strategi kita tuh namanya too big to fail. Too big to fail itu gini. Anda tahu too big to fail itu terlalu besar untuk digagalkan. Gojek itu melanggar hukum. Anda tahu kan? Gojek Day 1 2010 hari pertama Gojek udah melanggar hukum. Karena kendaraan roda 2 bukan alat transportasi massal. Tapi begitu ada 2 juta orang supir ojek, pemerintah nggak bisa apa-apa, bener nggak? Too big to fail, di-failin, bangkrut ini, bener nggak? Gitu ya. Nah, kita juga sama. Kita mau bergerak ke rakyat begini nih. Ini kayak jualan narkoba, mau ikut mikrogol nggak? Mau ikut nggak? Karena kita mau bergerak Kalau supaya ada yang mampu mencapai target 5 juta, 5 juta seperti Bapak inginkan itu. Terus Bapak. sabar. Jadi saya berharap, karena kan semua komisi sistemnya lewat dinaran kan, masuknya lewat manapun, komisinya lewat dinaran. Jadi Anda kan punya rekening dinaran, mau ambil langsung 1% nggak apa-apa. Begitu dapat 100 juta Anda transfer kemanapun terserah. Atau mau ambil emasnya boleh, benar nggak? Tetapi ini membuat jadi ekosistem yang kita harapkan. Nah, dengan para warrior tadi berjualan, menurutku ini saya lebih mencari 100-200 orang yang mau throw the dice, bener nggak? Mau lempar dadu, jauh lebih powerful daripada saya iklanin di Facebook, lebih saya iklanin di YouTube channel, lebih mahal Pak, gitu. Mendingan komisi buat kalian semua, kan gitu kan? Prinsipnya ini cuma, sekali lagi, saya throw the dice, saya nggak tahu ini berhasil apa enggak, tapi bismillah ya, thank you. Oke, ada lagi pertanyaan? Yes, Bu. Oh, Ibu. Good. Jadi gini, kita ini member dari ICDX. ICDX adalah bursa gold di Indonesia. Jadi ada izin bapak, di mana kita diaudit setiap 1 bulan untuk jumlah transaksi dan jumlah emasnya sama. Jadi kita juga udah menaruh berapa 1 ton emas, gitu ya. Dan transaksi saat ini kita mungkin bisa dibilang the biggest karena 3 ton cadangan kita, dan itu diaudit. Itu namanya custodian, gitu ya. Karena harus 1:1.
Kalau kita bukan 1:10. Kalau yang beli saat ini ya saat itu juga emasnya. Jadi benar, kita bagian dari Bapepti dan ICDX namanya masih. Jadi kita juga nggak berani main-main, gitu kan, sama emasnya ini kan orang ini emasnya ada apa enggak? Karena itu kalau Anda beli emas di dinaran, pastikan waktu beli 5 gram, 5 gramnya ambil, benar nggak? Cuman kalau Anda masukin balik, Anda kena 5%. Tapi kalau Anda langsung titip, tidak kamunya beli terus langsung titip di kastodian, itu langsung tidak akan masuk sistem. Dan ini dari transaksi terbanyak saat ini di dinaran, 70% emang ambil fisik emasnya. Memang ambil fisik emasnya. Jadi di situ udah membuktikan selama hampir 2,5 tahun dinaran berdiri bahwa memang emasnya dinaran ini ada. Gitu ya.